Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baiklah, kita akan memulai tutor UAS Lismak untuk malam ini. Sebelum itu, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan tutor UAS Lismak tahun 2023. Sebelum itu, terima kasih kepada teman-teman semua sudah memasuki Zoom ini. Dan baiklah, untuk tutor Lismak tahun ini akan ditenteri oleh abang kita, yaitu Bang Hafiz Al-Ma'ruf Al-Agusti. Kepada Bang Hafiz dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat limpahan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan tutor UAS untuk mata kuliah listrik dan magnet. Yang mana rencananya kan kita akan memang adakan secara offline awalnya di siang tadi. Namun karena memang cuaca yang kurang mendukung dan ada sebagian yang hujan lebat dan lain sebagainya, nantinya eh, menjadi kendala bagi kita. Makanya digantikan hari ini pada malam ya malam ini. Adapun pada malam hari ini, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Bang Hafiz Al-Mahfuz Agusti dari kelas pendidikan Fisika A BP 20. Adapun untuk malam hari ini, Abang akan mententori tentang mata kuliah listrik dan magnet. Tidak banyak, tidak terlalu banyak sih yang akan kita bahas terkait soal-soal listrik magnet karena untuk stok soal sendiri itu bisa dikatakan eh, gimana ya, sedikit soal yang dapat ditemukan karena umumnya soal-soal yang dijumpai itu hanya soal yang tahun-tahun sebelumnya seperti ada yang tahun 2016 ke belakang ataupun pada saat masa-masa COVID tahun 2019 atau tahun 2020 sekitar itulah yang ditemukan soalnya. Karena kebanyakan seperti ini sistem sebagai mungkin dari adik-adik ataupun teman-teman di sini juga sudah mengalami ya yang namanya ujian offline. Kebanyakan dosen itu setelah melaksanakan ujian kan soalnya langsung dikumpul kembali, tidak diberikan kepada mahasiswa. Jadinya agak susah juga mencari soal yang berkaitan dengan listrik dan magnet ini. Kemudian mungkin ada juga sebagian dari kelas adik-adik ataupun kelas teman-teman yang menggantikan UASnya dengan kegiatan proyek dan lain sebagainya. Itu termasuk juga pas masa abang kemarin untuk UAS ini digantikan sama proyek. Jadi yang mungkin untuk soal yang dibahas pada malam hari ini yaitu soal angkatan 2019 sudah berapa tahun? 2 tahun terakhir lah. Abang langsung share screen aja ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke, ini ada beberapa soal yang dikumpulkan. Em, Sebagian soal itu ada yang sifatnya teori dan ada juga yang sifatnya itu memang hitung-hitungan, turunan rumus dan lain sebagainya. Kita mulai saja. Yang di sini kita akan fokus kita adalah dua soal. Yang pertama soal 1 dan 2. Adapun untuk yang soal 3 ini, mohon maaf sekali untuk abang sendiri masih memahami gimana
jawabannya. Namun untuk sumber jawabannya, Abang telah menemukan sumber yang bagus. Nanti insya Allah yang Abang share sumber tersebut ke grup agar bisa kita pahami sama-sama. Jadi untuk pembahasan kali ini kita hanya fokus untuk nomor satu, nomor dua. Kemudian sebelumnya mohon maaf juga apabila nanti selama penjelasan atau lain sebagainya mungkin kurang pas rasanya atau kurang tepat penjelasannya tidak sesuai dengan seharusnya dengan konsepnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kita di sini juga sama-sama belajar. Oleh karena itu kita langsung saja. Yang pertama itu soalnya adalah buatlah perbandingan antara magnet, magnetostatika dan elektrostatika. Nah, di sini kan soalnya bersifat teori ya. Jadi untuk penyelesaian soal ini secara mudahnya tentunya adik-adik di sini akan lebih mudah untuk membandingkan antara medan magnet, magnetostatika dan elektrostatika itu secara definisi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu definisi dari magnet magnetika, kemudian apa itu pengertian medan magnet secara elektrostatika. Itu adalah cara mudahnya untuk membandingkan antara dua buah uh, pilihan atau lain sebagainya. Sini kan yang dibandingkan adalah magnet magnetostatika dan elektrostatika yang secara teorinya. Ah, itu bagusnya untuk yang pertama itu memang kita bandingkan secara teori. Untuk ini tips mudahnya kalau nanti misalnya ada soal yang sama persis, walaupun nantinya eh, yang diminta itu bukan medan magnet magnetostatika dan elektrostatika, tapi bisa diterapkan prinsipnya atau tipsnya seperti ini. Yang pertama itu bandingkan definisinya. Itu lebih mudahnya. Kalau apabila adik-adik sudah membandingkan definisi keduanya, itu nantinya akan memudahkan apa saja bagian-bagian yang mungkin membedakan antara kedua magnet tersebut. Baik itu secara medan magnet magnetostatika ataupun medan magnet elektrostatika. Tentunya kalau sudah dibandingkan definisinya secara garis besar kan sudah bisa kita menentukan, oh ini medan magnet magnetostatika, dan ini medan magnet elektrostatika. Kan seperti itu apabila kita sudah membandingkan definisinya. Namun alangkah lebih baiknya dalam apabila menemukan soal seperti ini, bandingkan aspek-aspek yang terdapat di dalam eh, hal yang ditanya tersebut. Jadi bandingkan aspek-aspek pentingnya. Yang paling utama tentunya kita bandingkan definisi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa perbandingan yang bisa kita bandingkan dalam medan magnet, magnetostatika, dan elektrostatika tersebut. Seperti objek kajiannya bisa kita bandingkan, kemudian sumbernya, konstantanya, gaya pada muatan Ki, persamaan Maxwell, dan arah medan. Itu bisa kita bandingkan nantinya. Karena ketika kita membandingkan lebih banyak aspek, tentunya ketika kita menjawab soal tersebut, kita lebih kelihatan memahami pertanyaan. Kita lebih terlihat menguasai jawaban. Dan tentunya dosen juga nantinya ketika memberikan penilaian akan melihat aspek-aspek tersebut, tidak hanya secara definisi, tetapi juga melihat aspek-aspek lainnya. Eh, dan tentunya apabila kita membandingkan berbagai aspek, penilaian yang akan diberikan tentunya juga akan lebih tinggi dibanding jika kita hanya membandingkan definisinya. Apalagi nanti ketika soalnya itu telah diberikan poin bobot dan lain sebagainya. Jadi adik-adik di sini harus memperhatikan terlebih dahulu
bobot soalnya itu. Misalnya untuk soal nomor satu ini ternyata bobotnya yang paling tinggi 50. Alangkah lebih baiknya itu yang paling kita utamakan kan. Sedangkan untuk soal-soal lainnya hanya 25, 10 dan lain sebagainya. Ya, itu juga bisa menjadi tips dan trik bagi adik-adik nantinya dalam melaksanakan UAS. Nah, sebentar kita akan melihat apakah sudah terlihat untuk tabel-tabelnya. Sudah, Bang. Oke. Nah, ini untuk soal yang tadi. Eh, Sebagaimana yang kita lihat, di sini kita diminta untuk membandingkan medan magnetostatika dan medan elektrostatika. Sebagaimana yang telah Abang sampaikan tadi juga, dimulai dari definisi, ini tipsnya itu untuk memudahkan bisa kita membuat berupa tabel ataupun dibuat secara paragraf pun, namun dengan poin-poinnya jelas, itu pun tidak masalah. Itu tergantung kepada adik-adik nantinya mau bikin tabel, mau bikin paragraf, dan lain sebagainya, itu terserah mana yang lebih mudahkan. Nah, di sini kan eh, dibuat dalam bentuk tabel. Yang pertama, aspek yang dinilai adalah dari definisinya. Jadi bisa kita lihat definisi magnetostatika itu seperti apa dan definisi elektrostatika itu seperti apa. Nah, di magnetostatika seperti yang telah dijelaskan, ilmu yang mempelajari medan magnet dalam sistem yang arusnya stabil, tidak berubah seiring waktu. Adapun untuk elektrostatika adalah ilmu yang mempelajari sifat suatu partikel bermuatan listrik yang stasioner atau bergerak lambat. Stasioner di sini bisa juga dikatakan sebagai cenderung diam atau bergerak lambat. Nah, itu definisi dari stasioner ini. Jadi, eh, untuk elektrostatika itu tidak tanpa akselerasi menghasilkan medan magnet pada daerah di sekitarnya. Untuk lebih memudahkan, ini kan mungkin agak lebih atau lebih kompleks pengertiannya. Nah, bisa juga kita berikan contoh yang lebih mudah. Untuk contohnya elektrostatika ini, mungkin kita pernah di waktu SD ataupun SMP kan, yang memotong-motong kertas menjadi kecil-kecil. Kemudian apabila nantinya ada penggaris yang dari mika ataupun dari plastik kan kita gosok-gosok ke rambut. Nantinya ketika kita dekatkan ke kertas tersebut dia akan tertarik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari elektrostatika itu. Dia itu listriknya itu bersifat stasioner dan atau bergerak secara lambat. Dan sifatnya itu tidak terlalu kuat seperti magnetostatika. Jadi magnet yang dihasilkannya pun jika dibandingkan dengan magnetostatika itu lebih kecil dibandingkan magnetostatika. Ah, jika kita lanjut kepada aspek berikutnya, berikutnya adalah aspek dari objek kajian. Bisa kita lihat kalau objek kajian magnetostatika membahas muatan-muatan listrik yang bergerak pada arah tertentu, menghasilkan cakupan area dengan efek magnet konstan di sekelilingnya. Jadi seperti syaratnya tadi, sistemnya itu harusnya itu stabil, tidak berubah seiring waktu. Sehingga barulah terbentuk magnetostatika ini. Kemudian di sekelilingnya disebut medan magnet dan efek yang ditimbulkan oleh medan magnet tersebut. Selain itu, magnetostatik medan magnet yang statik atau konstan. Nah, untuk magnetostatik ini mungkin salah satu contohnya yang sering eh, kita lihat itu yang kita pelajari seperti adanya muatan listrik yang mengalir dalam satu kawat. Nantinya karena mengalirnya di suatu kawat itu, daerah di sekitar kawat itu terdampak oleh adanya medan magnet.
Nah, itu merupakan salah satu contoh dari magnetostatika ini. Kemudian untuk objek kajiannya bisa terpusat, objek kajian elektrostatis berpusat pada kehadiran muatan listrik yang tidak bergerak, sebagaimana yang telah Abang jelaskan tadi. Kemudian untuk sumbernya ada arus. Untuk magnetostatik itu arusnya stabil atau steady current. Kemudian untuk elektrostatika itu muatannya stasioner atau stationary charges. Kemudian untuk konstantanya mu dengan mu 0 sama dengan pi kali 10 pangkat min 7 n per a kuadrat. Kemudian untuk konstanta dari elektrostatika ini E dengan E0 sama dengan 1/36 pi kali 10 pangkat min 9 C kuadrat per N kali M kuadrat. Nah, itu merupakan aspek keempat. Kemudian dari aspek kelima kita juga bisa membandingkan gaya pada muatan Q-nya, yang mana untuk magnetostatika gayanya itu sama dengan eh, Q sama Q sama dengan eh, F sama dengan Q kali V cross B. Nah, di sini perlu diperhatikan juga eh, rumus-rumus ataupun persamaan-persamaan yang digunakan dalam mempelajari listrik magnet ini. Karena untuk eh, perkalian titik dan perkalian silang itu sangat berbeda. Ada cross product, ada dot product. Ya, kalau tidak salah itu istilahnya. Di sini kan untuk V kali B-nya ini merupakan perkalian silang. Jadi perlu diperhatikan di sini. Sedangkan untuk Q dikali dengan V kali B-nya itu merupakan perkalian titik. Jika dibandingkan dengan elektrostatika, gaya pada muatan Q, F-nya itu sama dengan Q kali E aja. Ini perkalian titik, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Kemudian persamaan visualnya itu terbagi dua, ada diferensial, ada juga bentuk integral. Untuk persamaannya bisa ada dilihat pada tabel seperti ini. Jadi bisa diperhatikan apa yang membedakan keduanya. Kemudian yang terakhir adalah arah medan. Untuk arah medan magnetostatika itu seperti ini, membentuk lingkaran yang mana eh, arahnya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Ini bisa kita lihat di sini. Magnet di sini di dalam, di tengah maupun di luarnya. Sedangkan untuk elektrostatika itu terbagi dua, ada yang muatan positif dan ada muatan negatif. Jika kita lihat bahwa arah medan dari muatan positif itu keluar dari muatannya, sedangkan untuk muatan negatif itu masuk ke dalam. Nah, itu merupakan um, perbandingan antara medan magnetostatika dengan medan elektrostatika. Mungkin untuk soal nomor satu itu yang dapat Abang jelaskan, dan waktu kita juga kurang dari 1 menit. Apakah mana kelanjutannya, Ulan? Nanti pakai link Masuk yang sama kembali aja. nanti. Iya, Bang. Oke, siap. Sejauh ini apa ada pertanyaan dari adik-adik? Kalau tidak, lanjut saja nanti ke soal nomor 2. Mungkin untuk soal nomor 2-nya kita lanjutkan saja.
Apakah sudah kelihatan servernya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Kita lanjut ya. Tadi untuk eh, soal nomor satu yang telah kita selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang mana soal nomor 2 di sini itu yang diminta adalah turunkan persamaan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell. Perlu kita ketahui, untuk persamaan Maxwell ini ada beberapa persamaan yang bisa kita lakukan di dalam menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik ini. Mungkin untuk lebih mudahnya, terlebih dahulu kita mengenal persamaan Maxwell, yang mana, bentar, source, source. Nah, di sini, ini Bang lihat di website juga terkait dengan persamaan Maxwell nih. Untuk siapa itu Maxwell dan lain sebagainya, mungkin bisa dari adik-adik ataupun teman-teman nantinya baca sendiri itu tentang siapa itu Maxwell, siapa lainnya dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri, cari aja lah di Google ataupun di buku-buku sumber yang relevan. Nah, untuk persamaan Maxwell ini itu terbagi menjadi dua. Ini bisa kita lihat. Yang pertama itu perumusannya adalah muatan dan arus bebas. Seperti ada hukum Gauss-nya, ada hukum Gauss untuk magnetisme, persamaan Maxwell-Faraday, atau hukum induksi Faraday, kemudian hukum Ampere dengan koreksi Maxwell. Itu untuk muat dalam muatan dan arus bebas. Kemudian yang kedua itu ada perumusan dalam muatan dan arus total. Di situ ada juga hukum Gauss-nya, ada hukum Gauss untuk magnetismenya, ada persamaan Maxwell-Faraday-nya, atau disebut juga hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere dengan koreksi Maxwell. Nah, di sini ada juga bentuk diferensialnya, dan ini bentuk integralnya. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa di soal itu menanyakan tentang turunkan persamaan gelombang. Itu kan yang fokusnya turunkan persamaan gelombang. Jadi kan kalau turunkan persamaan gelombang, tentunya kita di sini menggunakan persamaan diferensial. Nah, mengintegralkan persamaan kan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell tadi. Jadi bisa lagi di sini kita gunakan yang hukumnya ini. Ini bisa dikenal juga hukum, untuk hukum Gauss ini hukum Maxwell, hukum dua, hukum tiga dan hukum empat. Nah, itu juga bisa digunakan. Itu terbebas saja, baik menggunakan hukum sesuai dengan nama ini atau dengan menggunakan hukum satu, dua, tiga dan lain sebagainya. Itu tergantung kita saja menggunakan agar lebih memudahkan dalam menyelesaikan kasus ini. Sebagai bisa bisa dilihat kan bentuk persamaannya. Nah, kita langsung saja ke
jawabannya tadi. Nah, untuk persamaan gelombang, menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell, jawabannya itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita turunkan persamaan gelombang elektromagnetik itu dari persamaan Maxwell yang ketiga. Seperti kita ketahui tadi kan bahwa eh, untuk persamaan Maxwell ketiga itu delta dikali, ini kalinya tuh eh, cross product, ya, perkalian silang. Jadi deltanya itu dikali dengan E sama dengan eh, negatif do B per do T. Di sini E itu adalah medan medan listrik, sedangkan untuk B-nya itu adalah medan magnet. Eh, jadi di sini kan persamaannya itu adalah turunannya itu adalah turunan diferensial parsial. Makanya di sini kita menggunakan do untuk turunannya. Mungkin ada juga sih yang bertanya kan kenapa bukan dB per dt atau yang huruf D yang biasa kita jumpai kan kayak seperti menurunkan kecepatan terhadap waktu, menurunkan jarak terhadap waktu, menurunkan arus terhadap waktu dan lain sebagainya. Kan di sana sharing kita menjumpai itu turunannya itu kan menggunakan huruf D biasa. Kenapa di sini do? Itulah yang membedakan antara turunan atau diferensial parsial ini. Kita bisa lihat fokusnya itu di sini. Do, do-nya itu menandakan bahwa di sini turunan persamaannya adalah diferensial parsial. Nah, di sini dengan vektor identitas, ketika ini kan persamaan tadi, persamaan Maxwell yang ketiga tadi, apabila kita turunkan, itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Eh, Segitiga terbalik ini mungkin sudah dikenal juga, sudah banyak juga yang kenal dengan istilahnya itu adalah nabla. Nabla dikali yang mana ini di dalam dikerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu nabla kali E dikali nabla kan sama dengan negatif do dot T dikali nabla kali B. Nah, untuk memudahkan kita perlu mengetahui vektor-vektor identitas. Jadi untuk vektor identitas itu kan memang sudah tetapan dan itu ada bisa kita lihat di dalam buku dan lain sebagainya. Bukan kita lebih memudahkan untuk lebih mudahnya kita lihat saja tabelnya atau kalau memang tidak diperbolehkan misalnya melihat buku dan lain sebagainya dalam ujian tentunya kita harus hafal beberapa vektor identitas yang sering masuk dalam ujian. Salah satunya seperti vektor identitas ini. Perlu kita ketahui bahwa vektor identitas dari untuk persamaan ini yang mana nabla dikali dalam kurung nabla kali E itu sama dengan nabla ini perkaliannya perkalian titik. Nabla kali E dikali nabla dikurang nabla kuadrat dikali E. Yang mana kan di sini eh, tujuannya adalah lebih memudahkan dengan vektor identitas ini. Yang awalnya itu kita menggunakan perkalian silang eh, sehingga nantinya akan menjadi perkalian titik yang lebih memudahkan dalam proses pengerjaan. Jadi apabila kita menggunakan telah mendapatkan vektor identitas ini, maka kita tinggal mengganti persamaan tadi dengan vektor identitas tersebut sehingga persamaannya menjadi eh, nabla kali nabla E dikurang nabla kuadrat E sama dengan negatif do T dikali nabla kali B, yang mana perkaliannya perkalian silang.
Nah, untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan persamaan Maxwell 1 dan 4 tadi, yang mana telah kita bahas juga sebelumnya tadi, yang mana persamaan Maxwell 1, 2, 3, dan 4-nya. Sehingga setelah kita mensubstitusikan persamaan Maxwell 1 dan persamaan Maxwell 4 tadi, maka lahirlah persamaan baru, eh, yang mana hasilnya itu negatif nabla kuadrat dikali nabla kuadrat kali E sama dengan mu nol, oh, ini abang lupa namanya, sigma nol, do kuadrat E per do T kuadrat. Itulah hasil setelah kita mensubstitusikan persamaan Maxwell 1 dan 4 tadi. Nah, kan di sini kan masih bersifat negatif ya. Agar lebih memudahkan, maka kita pindah ruaskan dan kita jadikan persamaannya menjadi nol. Nah, makanya jadi kan kalau kita memindahkan ini menjadi positif, kemudian ininya menjadi negatif dan hasilnya sama dengan nol. Mungkin kan itu eh, pertanyaan adik-adik semua. Kenapa di sini kan tidak ada, yang sebelumnya tidak ada menggunakan C, ada huruf-huruf C dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba di sini ada muncul C, C kuadrat. Nah, itu agar lebih memudahkan dalam perhitungan. Karena C itu sama dengan, seperti lihat di sini ya, C itu sama dengan 1/akar dari mu nol kali sigma nol. Kemudian yang artinya itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang vakum. Makanya di sini muncul eh, C C kuadrat untuk menggantikan samaan sebelumnya. Lalu untuk melalui cara yang sama, medan magnet B dapat diturunkan dari persamaan Maxwell keempat, sehingga kita perolehlah persamaan seperti hasilnya nabla kuadrat B dikurang 1/C kuadrat do kuadrat B per do T kuadrat sama dengan nol. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas, solusinya itu bisa kita lihat terdapat dua solusi, yang mana itu adalah untuk E itu untuk em, medan listrik dan B itu untuk medan magnet. Sebagaimana Z, T sama dengan E0 cos KZ dikurang omega T. Itu sama dengan medan magnetnya. Cuman bedanya tadi E simbolnya atau lambangnya E, sedangkan ini B. Mana B Z, T sama dengan B0 cos KZ dikurang omega T. Kemudian bentuk solusi yang telah diperoleh ini merupakan contoh eksplisit dari bentuk umum F KZ dikurang omega T. Karena kan mungkin ini lebih sering kita jumpai ketika kita membahas gelombang umum, gelombang datar, ataupun plane wave. Karena di sini kan yang dibahas adalah gelombang elektromagnetik, makanya agak sedikit berbeda persamaannya. Namun secara bentuknya hampir sama. Cuman bedanya nanti ada di besarannya, maksudnya lambangnya dan lain sebagainya. Em, Kemudian untuk kecepatan rambatnya itu kan V sama dengan omega kali K. Jadi di sini setelah kita turunkan persamaan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell tadi, maka dapatlah hasil akhir setelah kita menurunkan itu. Perlu kita ingat di sini kan eh, kita tidak berbicara pada ruang dua dimensi yang fokusnya X, eh, baik itu hanya dua bidang, ada sisi X, ada sisi Y.
Tapi kan kita berbicara pada tiga dimensi. Makanya di sini ada EX-nya, ada EY-nya, ada EZ-nya. Karena di sini kan itu untuk fok E-nya itu di sumbu X, ada di sumbu Y, dan itu ada di sumbu Z. Karena kan seperti kita ketahui bahwa untuk eh, bisa dikatakan bahwa medan magnet itu dianggap seperti sebuah bola. Yang mana bola itu kan bisa kita lihat tidak hanya di komponen X-nya saja, tidak karena di komponen Y saja, dan tidak ada komponennya Z saja. Dan tentunya ini sudah adik-adik pelajari di mekanika juga tentang sistem koordinat. Di sinilah makanya ada EX, ada EY, dan EZ-nya. Nah, untuk hasilnya itu bahwa untuk medan listrik do di sumbu X itu do kuadrat do X kuadrat dikurang satu per C kuadrat do kuadrat do T kuadrat dikali EX sama dengan hasilnya nol. Nah, untuk EY-nya itu hampir sama. Cuman kita karena di sini kan setiap setiap X, Y, Z itu kan memiliki komponennya masing-masing kan. Jadi di sini perbedaannya itu di turunannya. Ah, yang mana tadinya do kuadrat per do x kuadrat untuk sumbu x, maka di sumbu y do kuadrat per do y kuadrat. Sedangkan di sumbu z do kuadrat per do z kuadrat. Itu saja yang membedakan antara sumbu x, sumbu y, dan sumbu z-nya. Sedangkan untuk lanjutannya itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, adapun untuk medan magnet, hasilnya sama juga. Cuman, eh, oke maaf, mungkin di sini ada sedikit kekeliruan dalam jawabannya. Untuk medan magnet itu seharusnya ini tidak lagi menggunakan E karena E tadi kan adalah untuk medan listrik. Sedangkan untuk medan magnet itu kita menggunakan B. Nah, jadi di sini B EX ini menjadi BX, BY, dan BZ. Jadi di sini ada kesalahan. Eh, jawabannya sama, cuman bedanya itu saja. EX, EY, EZ untuk medan listrik. Kemudian untuk medan magnet ini adalah Bx, By, kemudian Bz. Sedangkan untuk komponen di dalamnya do kuadrat per do E kuadrat dikurang satu per C kuadrat do kuadrat per do T kuadrat itu sama saja do X, do Y, do Z. Nah, itulah jawaban dari nomor 4 yaitu turunan persamaan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell. Em, Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir, di sini kan sudah Abang sebutkan karena takut nanti salah dalam penafsir, salah dalam memberikan konsep atau menunjukkan langkah-langkahnya. Takutnya salah nanti karena Abang belum terlalu memahami penurunan dari aplikasinya ini. Namun nanti Abang kirimkan sumbernya. Ya, jadi untuk soal nomor 3 itu ditanyakannya adalah aplikasi hukum Biot-Savart pada kawat lurus dan aplikasi hukum Ampere pada solenoida. Ya, ya memang ditanyakan adalah aplikasinya. Mungkin kalau berbicara aplikasi, tentunya kita mudahnya misalnya nih, apa sih penerapan? Kan itu lebih umumnya tentang aplikasi ini. Apa sih penerapan hukum Biot-Savart pada kawat lurus? Apa sih penerapan hukum Ampere pada solenoida? Kan itu yang menjadi permasalahan yang ingin ditanyakan di sini. Namun untuk mendapatkannya itu tentunya harus ada turunan-turunan persamaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara
Bentar. Nah, ini untuk jawabannya itu kan secara garis besar atau secara umumnya aplikasi atau penerapan hukum biosafar itu meliputi yang pertama, ada hukum ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom. Itu yang pertama, yang aplikasi atau penerapannya. Kemudian eh, dapat digunakan dalam teori aerodinamika untuk menentukan kecepatan yang didorong oleh garis-garis vortex. Kan itu aplikasinya. Nah, namun di sini penjelasannya itu bisa kita lihat, ini aplikasinya, ini gambarnya, ini turunan-turunannya dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan memperoleh hasil seperti ini. Ah, seperti yang dilihat, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya inilah yang akan diterapkan pada aplikasi ini, aplikasi penerapan hukum biosafar ini. Nah, itulah mungkin bisa dipelajari nantinya. Selain itu, mungkin untuk penjelasannya, kalau memang fokusnya pada aplikasi penerapan hukum biosafar, tentunya jangan hanya membuat sependek ini saja. Misalnya lebih dijelaskan sedikit lagi apa hukum hukum ini untuk menghitung reaksi magnetik pada tingkat molekul atau atom. Jelaskan sedikit. Kemudian ini dapat digunakan pada teori aerodinamika. Kemudian jelaskan juga sedikit, agak satu paragraf pun cukup dalam penjelasannya. Adapun untuk selanjutnya kan aplikasi hukum ampere pada solenoida. Secara garis besar, hukumnya itu adalah yang pertama adalah pemanfaatan pada bel listrik, kemudian pemanfaatan pada relay, pemanfaatan pada speaker. Mungkin hukum ampere pada solenoida ini pemanfaatannya atau aplikasinya itu sudah umum kita dengar. Karena kan eh, ada di sini kan juga sudah mempelajari elektronika dasar satu, kemudian elektronika dasar dua kan. Nah, di sana juga kan sudah juga ada dibahas tentang apa itu bel listrik, seperti ada relay juga sudah dibahas, kemudian ada speaker juga sudah dibahas. Tentunya apabila kita menggabungkan konsep yang telah kita pelajari pada LK ataupun LDAS, itu akan bisa kita menjawab ini. Kita bisa lebih menjelaskan apa sih pemanfaatan pada listrik, maksudnya gimana, penjelasannya gimana, atau pemanfaatan pada relay, maksudnya gimana, langkah kerjanya gimana, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan speaker, bisa kita jelaskan selanjutnya. Nah, itulah eh, aplikasi-aplikasi hukum ampere pada solenoida. Mungkin untuk soal-soalnya itu yang dapat Abang jelaskan pada malam hari ini. Insya Allah nanti untuk soal yang ketiga tadi ya akan Bang kirimkan file sumbernya. Kemudian sebelum menutup, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mungkin terakhir ya sedikit tips dan trik untuk dari abang untuk adik-adik semua dalam menghadapi ujian nantinya. Yang pertama itu eh, dalam menghadapi ujian kita perlu mengenali karakter dari dosen. Perlu diketahui bahwa setiap dosen fisika di UN itu eh, berbeda-beda karakternya. Ini kan eh, mungkin adik-adik juga sudah mengetahui bahwa itu sudah menjadi hal umum
dalam dunia perkuliahan kan mungkin juga sudah mengetahui gimana karakteristik dari setiap dosen. Ada dosennya itu seandainya nanti kan ini kan tergantung kebijakan jurusan juga nanti apakah untuk ujian ini ada tim pembuat soalnya atau ujiannya itu dosen masing-masing yang membuat itu tergantung juga berbeda-beda setiap tahunnya. Apabila yang membuat tim soal tentunya kita dapat memprediksi soalnya. Tetapi bila soalnya itu dibuat oleh dosen masing-masing, itu kita bisa melihat gimana eh, bentuk-bentuk soal yang biasa keluar oleh dosen tersebut. Misalnya nih, dosen A. Dosen A itu karakteristiknya itu soalnya sama setiap tahun. Namun biasanya angkanya yang dibedakan atau misalnya yang diketahui ini eh, misalnya kan yang diketahui bagian A misal, yang ditanya itu bagian B. Nah, bisa bisa jadi untuk UAS selanjutnya yang diketahui itu adalah B, yang ditanya A itu cuman dibalik-balik aja dan dibeda-bedakan angkanya. Nah, itu ada juga dosen yang seperti itu. Bahkan ada juga dosen yang eh, mengeluarkan soal yang sama dari beberapa tahun sebelumnya. Misalnya kan nih, ini angkatan 2021 kan. Bisa jadi soal yang dikeluarkan itu adalah soal angkatan 2019, 2018 atau gimana, tapi tidak mungkin ada angkatan 2020. Nah, jadi seperti itu. Atau bentuk soalnya itu tipe soalnya itu sama. Jadi perlu kita kenali tipe-tipe dosen. Kemudian cobalah tanya-tanya karena eh, ada sebagian dari senior adik-adik itu yang masih menyimpan file soalnya. Nah, bisa jadi patokan atau pembahasan bagi adik-adik. Karena soal yang keluar itu umumnya tidak jauh-jauh berbeda dari soal-soal yang telah keluar pada tahun-tahun sebelumnya. Perlu dibahas soal-soalnya. Kemudian perbanyak latihan soal. Jangan begadang malam harinya, jangan pakai sistem kebut semalam, dan jangan terlalu dipikir di mana ya? Jangan terlalu difikirkan atau sampai membuat pusing, membuat sakit, membuat stres. Karena terkadang soal ujian itu memang sangat sulit gitu. Bahkan eh, saking sulitnya tidak ada yang terjawab, cuman me- menyalin soal kembali. Kan ada juga yang seperti itu. Tapi berserah diri aja lah intinya. Jangan terlalu dibuat stres. Jangan gara-gara ujian nanti stres eh, jadi sakit juga jadinya. Mungkin itu aja sih yang dapat Abang sampaikan. Mengucapkan terima kasih dikembalikan kepada Ulan. Terima kasih kepada Bang Hafiz dan terima kasih juga untuk tips-tipsnya Bang untuk menjawab soal untuk UAS Lismak ini. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya juga boleh nanti di grup WA. Boleh Bang? Iya boleh silakan. Oke. Untuk itu kita dokumentasi dulu ya Bang. Kepada teman-teman silakan untuk on cam. Untuk teman-teman semua bisa on cam untuk mengambil dokumentasinya. Oke, kita mulai saja dokumentasinya. Satu, dua, tiga.
Satu kali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih untuk Bang Hafiz dan untuk teman-teman semua yang telah bergabung dalam Zoom ini. Terima kasih banyak Bang Hafiz untuk tips-tipsnya dan tutor UAS kali ini. Mungkin jika ada teman-teman yang ada ditanyakan lagi, silakan ditanyakan dalam grup WA. Apakah ada yang ingin Abang sampaikan lagi, Bang? Cukup lah. Ya, mungkin terakhir semangat untuk UASnya. Terima kasih, Bang. Dari Ica, semangat juga, Bang. Oke, teman-teman semua, mungkin Zoom ini kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, Izin. langsung end aja nih, lah. Iya, Bang. Oke, teman-teman, di end. Oke, Oke, Assalamualaikum.